148. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastabiqul khairat." Kita disuruh untuk musabaqah, yakni berlomba-lomba dalam banyak kebaikan. Di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang sifat seorang mukmin itu, la yashba'a mu'minun fi khairin hatta yakuna muntahahul jannah. Orang beriman itu tidak akan pernah merasa puas dengan banyaknya kebaikan yang sudah dia kerjakan. Ya, jadi banyak yang sudah dia kerjakan, tetapi dia tidak pernah merasa puas dan selalu merasa kurang. Ya. Lalu kapan mereka akan merasa puas? Hatta yakuna muntahahul jannah, sampai Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam surga. Walaupun hadis ini oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Miftah dari Sa'adah, pembuka kebaikan, diletakkan pada bab tidak boleh seorang muslim puas dalam hal ilmu. Ya, tetapi secara umum dalam hal kebaikan apa saja, seorang mukmin tidak boleh merasa puas. Ya, dan dituntut untuk banyak melakukan kebaikan dan tidak boleh puas. Tidak boleh merasa banyak yang dia kerjakan. Bahkan menganggap, apalagi kalau dibandingkan dengan amal salih orang-orang salih tempo dulu, apalah kebaikan kita ini, ya, salat malam mereka, bacaan Quran mereka, apalagi kalau sudah dibandingkan dengan jihad mereka, kita ini tidak ada bandingannya dengan orang-orang salih tempo dulu. Oleh sebab itu ya ikhwan, kita disuruh oleh Allah di dalam ayat ini untuk berlomba-lomba dalam banyak kebaikan, bukan satu kebaikan. Al-khairat, banyak kebaikan. Pada ayat yang lain surah Ali Imran 133, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan kepada kita tentang wasari'u, ya, yakni bersegera ila maghfiratin min rabbikum, menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, wa jannatin, dan surga Allah tabaraka taala, arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin, surga yang luasnya itu seluas langit dan bumi. Ya, pun demikian dengan neraka, seluas langit dan bumi. Makanya Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau surga itu luasnya seluas langit dan bumi, di mana posisi neraka? Ya, di mana posisi neraka? Orang sudah diisi semua oleh surga. Lalu di mana neraka? Kata Nabi, kalau siang datang, di mana malam? Ya, kalau malam datang, siang di mana? Artinya itu tidak usah ditanyakan, cukup diyakinkan bahwa surga itu sangat luas, sebagaimana juga neraka sangat luas. Makanya neraka itu berapapun yang masuk dalamnya nggak bakal penuh tuh. Seperti dialog Allah dengan neraka dalam surah Qaf. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada neraka, "Yauma naqulu li jahannama halim tala'ti." Pada hari kami bertanya kepada neraka, kata Allah, "Halim tala'ti?" Wahai neraka, apakah engkau sudah penuh? Allah nanya kepada neraka, udah penuh apa belum? Apa kata neraka? Wa taqulu hal mim mazid. Kata neraka, emang masih ada yang mau masuk ke dalam saya? Ini menunjukkan betapa neraka itu sangat besar. Ya, demikian juga dengan surga. Maka kata Allah, ya, wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat, sudah dipersiapkan. Ini menunjukkan bahwa
surga itu dan neraka itu sudah ada. Ya, surga dan neraka itu sudah ada. Cuma nanti para ahli berbeda pendapat. Apakah surga yang sekarang ini sama dengan surga yang ditempati oleh Nabi Adam dulu? Ya, ini termasuk perbedaan yang ada di kalangan para ulama. Apakah surga yang dulu ditempati oleh Nabi Adam sama dengan surga yang akan ditempati oleh orang beriman? Ya, itu ikhtilaf para ahli. Ikhwani, jamaah rahmati Allah SWT, di dalam surah Al-Hadid juga Allah sebutkan, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samawati wal ard uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Ya, hampir serupa maknanya. Di dalam ayat yang lain juga Allah menyebutkan kepada kita bagaimana kita disuruh untuk berlomba-lomba. Fabidzalika falyatanafasil mutanafisun. Terhadap kenikmatan surga itu kita disuruh berlomba-lomba. Ya. Setelah dijelaskan tentang kenikmatan surga, fabidzalika falyatanafasil mutanafisun. Ya, para orang beriman itu disuruh untuk berlomba-lomba. Dan secara umum dalam hal hari akhir kita disuruh berlomba-lomba. Oleh sebab itulah kata Hasan Al-Basri, jika kalian kalah dalam urusan dunia, kalahkan dia dalam urusan akhirat. Itu ungkapan Hasan Al-Basri, ulama dari kalangan tabi'in. Dalam urusan dunia kalah menang biasa. Tapi dalam urusan akhirat tidak boleh kita kalah. Ya. Bagaimana caranya? Maka Imam An-Nawawi mendatangkan bab ini, yakni berlomba-lomba dalam kebaikan ini. Ikhwani jamaah rahmati Allah SWT, hadzal unwan, bab ini atau judul ini, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, mengandung amraini, mengandung dua perkara. Yang pertama adalah al-awwalu al-mubadaratu wal musara'atu ilal khairi. Kita disuruh untuk berlomba-lomba melakukan kebaikan. Wathani, dan yang kedua, annal insan, sesungguhnya manusia ini punya kebiasaan yang namanya bersaing. Ya, manusia kita ini punya tabiat bersaing. Oleh sebab itu kata ulama, jika orang bersaing dalam urusan dunia, mestinya dalam urusan akhirat lebih. Ya. Dalam urusan dunia manusia dihiasi dengan tabiat cinta dunia. Seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'am wal harth. Itulah tabiat, ya, fitrah manusia. Cinta emas, cinta pasangan, cinta kendaraan, cinta tempat tinggal, ya, berlomba-lomba kadang-kadang manusia. Ya. Dalam urusan dunia manusia bisa seperti itu, mestinya dalam urusan akhirat harus lebih. Ya, karena manusia ini punya tabiat, yakni berlomba-lomba. Ya. Nah, ikhwani, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang menggambarkan tentang tabiat seorang mukmin yang sesungguhnya. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allahi minal mu'minid dha'ifi. Wa fi kulli khairin ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la tu'jiz.
Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Wa fi kulli khairin ihris ala ma yanfa'uka. Terhadap segala yang baik kita disuruh untuk bersemangat. Para ulama ketika menjelaskan tentang al-quwah wad-dha'if, ya, kekuatan dan kelemahan, tentu di sini maknanya adalah kuat dalam hal akidah. Ya, kuat dalam hal akidah, kuat ilmu, kuat badan dan kuat ekonomi. Ya. Kuat akidah, yakni keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang terjadi, seorang mukmin itu tidak mudah goyah keimanannya. Itu kekuatan akidah, kekuatan iman. Kekuatan ilmu, ya memang umat Islam dituntut untuk harus banyak mengerti tentang Islam. Makanya di antara doa Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surah Asy-Syu'ara ayat 83, 84, 85, banyak sekali doa Nabi Allah Ibrahim. Di antara doa beliau adalah Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Kata Nabi Ibrahim kepada Allah, Rabbi habli hukma, anugerahkan kepadaku hukma, yakni ilmu tentang halal haram, ilmu tentang hukum-hukum Allah. Maka mukmin yang baik adalah mukmin yang kuat dalam ilmu. Ilmu tentang halal haram, ilmu tentang hukum-hukum Allah, ilmu tentang yang bisa mengangkat dia nanti di hari akhir. Dan di antara orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang alimun bi umuri dunyahu. Dia ngerti tentang urusan dunia. Ilmu keduniaan dia hebat. Tetapi dia bodoh dalam urusan akhirat. Ya. Dalam hadis yang lain, orang-orang yang rame di pasar, artinya ilmu ekonomi ngerti dia. Ya, ilmu jual beli faham dia. Tapi ilmu tentang syirik, ilmu tentang sunnah, ilmu tentang halal haram tidak ngerti. Ini merupakan hamba yang sangat dibenci oleh Allah. Maka seorang mukmin harus kuat ilmu. Seperti doa Nabi Ibrahim tadi. Kuat badan. Maka kita dituntut, disuruh untuk berenang, untuk olahraga dan seterusnya. Dan kita disuruh oleh Nabi kita ini agar selalu berlindung dari berbagai macam penyakit. Seperti yang tergambar dalam satu doa, Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal ahwa wal a'mal wal adwa. Doa yang sering dibaca oleh Rasulullah SAW. Duhai Allah, lindungi aku dari akhlak tercela, dari hawa nafsu yang menggiring aku berbuat dosa, dari perbuatan yang menyelisihi kebenaran, wal adwa, dan lindungi aku dari penyakit-penyakit keras. Ya, kita sudah berdoa, sudah jaga hubungan baik kepada Allah, kemudian sakit, itu diantara cara Allah cinta kepada kita. Ya, udah dijaga aturan Allah, pola makan mungkin sudah dijaga juga, ya, hubungan kuat kepada Allah, tapi tetap sakit. Idza ahabballahu, apabila Allah ingin cinta kepada orang, orang itu akan diuji oleh Allah. Tetapi pada asalnya mukmin kuat secara fisik dan kuat iqtisadiyah, kuat perekonomian. Ya. Oleh sebab itu kita pernah bahas dalam bab-bab awal di dalam kitab ini, seorang muslim itu menjelang kematiannya tidak boleh dia menginfakkan hartanya lebih dari sepertiga hartanya. Ya, ada orang berwasiat,
dia menjelang mati ingin bangun masjid, kalau itu lebih dari sepertiga nilai harta tidak boleh. Apa hikmahnya? Agar dia meninggalkan harta yang banyak untuk anaknya, dan ketika dia meninggal anaknya itu tidak minta-minta kepada orang. Anaknya itu tidak mengemis kepada orang. Ya, maka dia meninggalkan harta warisan yang cukup untuk anaknya. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kulli khairin, ya, ihris ala ma yanfa'uka. Kita disuruh untuk bersemangat terhadap perkara-perkara yang bermanfaat untuk kita. Kata ulama, jika seorang muslim tidak menyibukkan dirinya dengan hal yang bermanfaat untuk dunia akhiratnya, maka dia akan disibukkan dengan hal-hal yang bersifat melalaikan. Ya, wasta'in billah, jangan lupa minta tolong pada Allah. Kita udah sungguh-sungguh jadi orang baik, kalau bukan karena pilihan Allah tidak bisa. Yahdi man yasha, yudhillu man yasha. Allah berhidayah siapa yang dikehendaki, dan Allah sesati siapa yang dia kehendaki. Ikhwani jami'an rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Fal insanu yanbaghi lahu an yusari'a fil khairat. Setiap manusia, apalagi kita muslim nih, yanbaghi lahu an yusari'a fil khairat. Dituntut untuk bersegera dalam banyak kebaikan. Kullama dzakara lahu syai'un minal khairi badara ilaihi. Setiap mukmin disuruh melakukan kebaikan, maka di dalamnya ada perintah bersegera. Ya, kita disuruh salat berjamaah, disuruh untuk bersegera. Ya, makanya jangan sampai kita tertinggal takbiratul ihram paling tidak 40 hari. Ya, ada orang sama-sama salat berjamaah, tetapi nilai orang yang salat berjamaah mendapatkan takbiratul ihram dengan yang tidak itu beda. Makanya kata Nabi, man adraka takbiratul ihram arba'ina yauman. Siapa yang melaksanakan salat berjamaah dan mendapatkan takbiratul ihram selama 40 hari, 200 waktu, tuktsabu lahu bara'atan. Terbebas dia dari dua hal. Yang pertama, terbebas dari api neraka dan terbebas dari sifat munafik. Maka diperintah salat berjamaah, diperintah untuk bersegera. Iya. Kullama dzakara lahu syai'un minal khairi badara ilaih. Setiap disuruh berbuat baik, maka disuruh untuk bersegera. Famin dzalika as-shalah was-sadaqah was-shaum wal-hajj wa birrul walidain wasilatul arham. Salat tadi kita sudah contohkan, ya. Kemudian sedekah, puasa, termasuk haji, ya. Birrul walidain termasuk di dalamnya adalah bakti kepada kedua orang tua. Ila ghairi dzalika min masail khair. Dan contoh-contoh yang lain dari berbagai macam kebaikan yang kita disuruh mengerjakan tapi disuruh untuk bersegera. Allati yanbaghi al-musara'ah ilaiha. Yang kita dituntut untuk bersegera. Fal insanu rubbama yatawani fi syai'i wa la yaqdiru alaihi ba'da dzalik. Ketika manusia menunda padahal kesempatan sudah ada, bisa jadi kesempatan itu tidak datang di waktu yang akan datang. Apa alasan? Apa penyebabnya? Imma bimautin, bisa jadi dengan sebab kematian. Au maradin, atau bisa jadi dengan sebab sakit. Karena mati, ya, tidak bisa ditunda, tidak bisa ditolak, pun demikian dengan sakit. Au fawatun au ghairi hadza, atau ada kesibukan-kesibukan yang lain. Ya, ada kesibukan-kesibukan yang lain. Nabi bersabda, "Idza arada ahadukumul hajjah falyata'ajjal fa innahu qad yamrudu al-maridu wa tadillu ar-rahilah wa tu'radu al-hajah." Apabila kita ini, ya, sudah berniat untuk haji, segeralah. Paling tidak bagi kita, ya, daftar. Ya, urusan nunggu 20 tahun serahkan pada Allah. Ya, yang penting daftar dulu.
keluar nomor polisi nunggu 25 tahun. Iya, kalau mau cepat ya haji purada kan langsung. Iya. Yang penting daftar dulu. Tiba-tiba belum waktunya meninggal udah dicatat pahala haji oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya guru kita Ustaz Yazid itu pernah ditanya, bagaimana orang punya uang untuk haji dan uang yang sama juga untuk rumah? Jawaban beliau, apa yang mesti dikerjakan? Ya haji dulu. Nah, rumah tidak wajib, yang wajib adalah haji. Itu jawaban Ustazuna Al-Fadil ya, Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jazuz hafizahullah taala. Falyata'ajjal, kita disuruh untuk bersegera dalam hal haji. Fa innahu qad yamradu al-marid, bisa jadi ya sakit. Ya, alasan sakit. Atau alasan yang lain, atau ada keperluan-keperluan yang lain. 2 minggu yang lalu ada yang konsultasi kepada kami. Dia tiba-tiba dapat rezeki dari Allah, dapat bisa daftar haji 4 orang, haji furoda 4 orang. Lalu termasuk 4 orang itu suami istri, anaknya 2, anak di bawah umur 7 tahun. Disampaikan di bawah 7 tahun nggak boleh. Lalu apa kami tetap harus haji? Sebab kalau kami haji, salah satu dari anak kami tidak boleh dibawa. Terus kalau tidak dibawa, dititipkan ke ibu mertua yang masih suka menghibur cucunya dengan musik. Ya, dia ingin haji, tetapi khawatir anaknya terkontaminasi dengan musik. Ya, apa yang mesti kami lakukan? Kami sampaikan haji aja dulu. Ya, kemudian dinasihati ibunya, mertuanya agar cucunya tidak dihibur dengan musik. Urusan nanti kita udah nasihat, kemudian ibu menghibur cucunya, yaitu urusan dia dengan Allah, yang penting sudah disampaikan. Sebab ibu tunda haji tahun ini belum tentu tahun depan bisa berangkat. Ya, dan dia sudah insyaallah tahun ini berangkat 3 orang. Ikhwani jamaah yang rahmati Allah SWT, faqad yu'radu lahu syai'un yamna'uhu minal fi'li. Ya, bisa jadi ada halangan-halangan yang lain yang menyebabkan dia tidak bisa, padahal sudah berniat ya, tapi ya ditunda. Ya, ditunda, akhirnya tidak terlaksana. Ikhwani jamaah rahmati Allah SWT. Contoh lagi. Ya, contoh kata Syekh, wa min dzalika al-musabaqatu fi sufufi shalah. Kita disuruh untuk berlomba-lomba dalam hal salat. Nabi bersabda, khairus sufufi rijal awwaluha. Sebaik-baik saf laki-laki di depan. Dan yang paling kebalikannya, yang tidak baik adalah akhiruha, yang paling belakang. Wa khairus sufufin nisa'i akhiruha wa sya'ruha awwaluha. Yang perempuan paling belakang paling baik, paling depan tidak baik. Inilah yang dikejar oleh seorang tabi'in namanya Sa'id bin Musayyab. Seorang tabi'in terkemuka. Selama 40 tahun, tabi'in ini selama 40 tahun dia tidak pernah salat berjamaah melihat pundak manusia kecuali hanya pundak imam yang dia lihat. Selama 40 tahun. Tinggal dikali saja berapa juta waktu itu. Ya, sehari kan 5 ya, tinggal kali 360 hari kali 40 tahun. 40 tahun tidak pernah melihat pundak manusia salat berjamaah kecuali hanya pundak imam. Artinya dia selalu di saf pertama. Ya, 40 tahun. Selama 30 tahun sebelum azan dia sudah di masjid. Selama 30 tahun. Ya, inilah yang mohon maaf saya sampaikan tadi. Kita ini kalau dibandingkan dengan mereka jauh. Tapi mudah-mudahan dengan tekad yang kuat, dengan ilmu yang benar, mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan mereka nanti di surga.
Ikhwani jami'an rahmati Allah SWT, ya ini cara berlomba-lomba mengejar saf pertama. Oleh sebab itu kata Rasulullah SAW, andai kalian tahu apa yang berada di saf pertama, maka kalian akan berlomba-lomba mendatanginya meskipun dengan cara diundi. Demikian juga apa yang ada di dalam nida, ada yang ada di dalam azan. Maka kalian akan berlomba-lomba untuk menjadi muazzin. Ya. Dan muazzin itu ada doa khusus dari Rasulullah SAW. Tafsir pada surah Fussilat, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Ya, tidak ada ucapan yang paling baik di muka bumi ini selain ucapan azan. Ya, kemudian setelahnya dakwah. Ya, ngajar Quran, ngajar hadis, ya, kajian. Ini ucapan yang paling baik. Tapi makna yang pertama dalam surah Fussilat ini yakni azan. Oleh karena itu, muazzin itu didoakan oleh Rasulullah agar diampuni dosanya dan disayangi oleh Allah. Ya, selama orang itu azan, diampuni dosanya dan disayang oleh Allah. Ya, dan itu doa Nabi waktu beliau masih hidup. Oleh sebab itu kata Nabi, andai kalian tahu apa yang berada di saf pertama, apa yang ada di dalam nida panggilan itu, kalian akan berlomba-lomba di saf pertama menjadi muazzin meskipun dengan cara apa tadi itu? Diundi. Ya, inilah cara Nabi menyemangati kita dalam perlombaan itu. Ya. Makanya sahabat seperti itu. Makanya dalam urusan akhirat ini istilah perlu mentor, perlu penyemangat. Ya, kalau para sahabat ya penyemangatnya siapa? Rasulullah SAW. Nah, kita ini ya di majelis ilmu, ya berada dalam satu komunitas. Yang komunitas itu yang akan menyemangati ibadah kita. Komunitas kalau tidak dibangun atas dasar takwa, nanti bermusuhan di hari akhir. Ya, komunitas apa saja, perkumpulan apa saja, kalau tidak dibangun untuk menggapai hari akhir, ya tidak dibangun atas dasar takwa, nanti mereka bermusuhan di hari akhir, berantem di hari akhir itu. Maka dalam kitab Aqidatul Muslim, Aqidatul Mu'min yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdullah Al-Ashqar, di antara sifat buruk penghuni neraka itu, yakni mereka bermusuhan dan berantem di hari akhir. Ya, apa sebabnya? Karena mereka punya komunitas ya di dunia, tapi komunitas tidak diarahkan untuk menggapai kebaikan. Makanya firman Allah, al-akhilla yauma idzin ba'dhuhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin. Perkumpulan apa saja di dunia ini yang tidak dibangun atas dasar takwa nanti bermusuhan di hari akhir, kecuali orang-orang bertakwa. Ya, nah sahabat punya komunitas, yakni pembimbingnya siapa? Rasulullah SAW. Selalu diarahkan hari akhir. Siapa yang tadi malam sudah salat malam, siapa yang sudah jenguk orang sakit, ya, siapa yang sudah takziah, itu ditanya oleh Rasulullah kepada para sahabat. Maka semangat bersaing untuk hari akhir itu terbangun dalam diri para sahabat. Ya, dalam diri para sahabat. Nah, kita ini ya paling tidak dengan ngaji, ya, duduk di majelis ilmu, insyaallah menyemangati kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Ikhwani, jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis pertama yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Fal-awwalu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil amal as-salihah. Bersegeralah beramal salih. Fasatakunu fitanan ka qita'il lailil muzlim. Ya, sebelum datang fitnah seperti gelapnya malam. Ka qita'il lailil muzlim. Yusbihur rajulu mu'minan. Pagi dia beriman, wa yumsi kafira. Sore udah kafir. Wa yumsi mu'minan yusbihu kafira. Ya, sore beriman, pagi udah kafir. Ya. Kenapa itu terjadi? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Karena ya hubud dunia.
Ini hadis pertama yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi kepada kita. Qala badiru yakni asri'u ilaiha, bersegera melakukan kebaikan itu. Al-amal as-salihah wa hiya kullu amalin ya'malu al-insanu khalisan lillahi muwafiqan fihi Rasulillah SAW. Yang disebut dengan amal salih itu dua. Yang pertama niat karena Allah, yang kedua mesti mencontoh Nabi. Muwafiqan fihi, muwafaqah, yakni berkesesuaian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab kalau tidak, lama dia kerjakan, banyak dia kerjakan, belum diterima. Makanya kata Rasulullah SAW, ada orang sholat 60 tahun Pak, tidak tanggung-tanggung. Sholat 60 tahun, satu pun sholatnya tidak diterima. Ya, kita ini udah berapa puluh tahun sholatnya. Makanya yang ditakuti oleh para sahabat itu, ya, ribuan rakaat yang kami kerjakan, saya takut ya tidak diterima. Andai ada jaminan dari Allah, kata sahabat, satu rakaat saja diterima oleh Allah, itu sudah lebih baik dari ribuan rakaat yang saya kerjakan. Ya. Nah, ini udah salat 60 tahun kata Nabi nih. Hadisnya hasan dan dihasankan oleh Syalbani rahimahullah taala. Salat 60 tahun, satu pun tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Rukuknya bagus, sujudnya enggak bagus. Atau sujudnya bagus, rukuknya tidak bagus. Bagus ini maknanya mengikuti contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka al-amal as-salihah al-ikhlasu lillah wal mutaba'ati li Rasulillah. Ikhlas karena Allah, mencontoh kepada Rasulullah. Wa hadza hiya tahqiqu asy-syahadah alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Inilah inti dari syahadatain. Ya, syahadat yang pertama kepada Allah, niat beribadah ikhlas karena Dia. Syahadat yang kedua, yakni syahadat pada Nabi, mencontoh cara ibadah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fal amalu alladhi laysa bi khalisin laysa bi salih. Amal sebanyak apapun kalau tidak dilandasi dengan ikhlas, tidak disebut dengan amal yang salih. Lau qama al-insanu yusalli walakinnahu yura'i an-nasa bi salatih. Dia salat, ya, tapi dia riya, maka tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini yang ditakuti. Ya. Pernah Sufyan Ats-Tsauri itu, ya, Sufyan Ats-Tsauri. Ada orang salat di hadapan dia, panjang salatnya. Dia mengkhawatirkan Sufyan Ats-Tsauri. Jangan-jangan orang ini salat panjang karena pingin disanjung. Ya, yang salah bukan yang salat ini, justru yang ditegur adalah Sufyan Ats-Tsaurinya. Ya, dengan sebab curiga kepada orang itu. Dengan sebab curiga, berusang kepada orang, 5 bulan dia tidak sholat malam, Pak. Dihukum oleh Allah dia. Dengan sebab suudzon kepada orang. Tapi Sufyan Ats-Tsauri juga mengkhawatirkan jangan sampai dia sholat karena pingin disanjung. Ya, walaupun belum tentu dia sholat pingin disanjung, karena bisa jadi dia sholat lama pingin menikmati ibadah. Tapi kadang-kadang ada, ya, bukan ada manusia itu orang munafik. Dasarnya memang malas dia sholat. Tapi kalau udah dilihat orang itu agak panjang sholatnya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una nas, ya, wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Itu orang munafik itu. Kalau sholat sendiri enggak dilihat, malas dia. Tapi kalau udah di depan orang, panjang sholatnya, Pak. Ya, nampak dia seperti orang yang paling baik. Inilah yang ditakuti oleh Sufyan Ats-Tsauri, walaupun dia ditegur oleh Allah, dihukum oleh Allah 5 bulan dia tidak sholat malam gara-gara buruk sangka kepada orang. Ikhwani jami'an rahmati Allah SWT. Jika dia ikhlas tapi tidak mengikuti sunnah, ya, dia udah kelihatan tumakninah, rukun-rukun sholat dia kerjakan, kewajiban sholat dia kerjakan, ya, sunaniha, sunnah-sunnahnya, tampak tumakninatiha, dia tenang kelihatan sholatnya, tapi tidak mencontoh cara Nabi, ya, tidak mencontoh, maka tidak benar sholatnya itu. Itulah pentingnya tadi ilmu, ya, Rabbi habli hukma, anugerahi saya ilmu tentang agama, yang paling penting ilmu tentang as-shalah, ilmu tentang salat ini, ya. Dalam surah Thaha ayat 1, 2, 3 itu
Orang sholat itu disuruh sabar oleh Allah. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Nanti akan kita bahas di 3 bab sesudah ini. Artinya apa? Kenapa Syekh Al-Utsaimin menyebut mencontohkan salat? Karena banyak contoh yang mesti diangkat, tetapi beliau mencontohkan salat karena ilah inti dari agama kita. Ikhwani jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Badiru bil amal, yakni al-amal as-salih wa hiya kullu amalin kana khalisan lillahi sawaban ala syariatillah. Hadha huwa al-amal as-salih, ini amal salih. Fitanan ka qita'il lailil muzlim. Akhbara annahu satujadu fitanun ka qita'il laili al-muzlim. Nabi mengkhabarkan kepada kita, kenapa kita disuruh bersegera beramal? Sebab akan datang satu masa di mana fitnah itu tersebar kemana-mana. Ya, fitnah tersebar. La yura fiha an-nur. Ya, susah orang membedakan. Ya, apalagi mohon maaf orang-orang jahil. Ya, tauhid dikatakan syirik, ya justru pelaku syirik ya dikatakan pejuang. Ya, dakwah sunnah dikatakan macam-macam. Ya, kecuali orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah, maka dia akan ngerti betul mana syirik, mana yang tidak syirik, mana yang bid'ah, mana yang sunnah. Ya, tapi orang-orang awam, ya itu luar biasa fitnah. La yura fiha an-nur wal iyazu billah. Kita mesti berlindung pada Allah, kata beliau. Wala yadri al-insanu aina yadhhabu yakuna ha'ira ma yadri aina al-makhraj. Ya banyak masalah, tapi tidak ngerti jalan keluarnya ke mana. Akhirnya kadang-kadang cari jalan keluar dengan kedukun, jalan keluar dengan jimat, ya, atau cari solusi dengan tidak benar. Ya, itulah fitnah. Ya, apalagi kemarin diuji 2 tahun panjang manusia nih, ya, tidak ngerti jalan keluar. Mohon maaf, akhirnya banyak sekali, mohon maaf banyak ya rumah tangga yang apa? Yang enggak ya mau berhenti ya, talak, ya. Tidak ngerti jalan keluar. Fitnah luar biasa. Wa iyyakum ayyu'idhana minal fitan, katanya. Kita ini, saya, kata Syekh Utsaimin, harus hati-hati terhadap fitnah itu. Wa fitanu wal fitanu minha ma yakunu syubhat, fitnah syubhat. Ya, fitnah syahwat. Fitnah perzinahan. Terutama orang tua yang punya anak, terutama anak perempuan. Itu harus hati-hati betul terhadap fitnah syahwat ini, fitnah perzinahan. Ya, makanya setiap ngelihat anak, setiap ingat anak, jangan lupa doakan. Allahumma tahhir qalbahu waghfir dzambahu wa hassin farjahu. Itu doa orang tua untuk anak itu, Pak. Ya, Allahumma tahhir qalbahu. Ya Allah, sucikan hati anakku ya Allah. Waghfir dzambahu, ampuni dosa anakku ya Allah. Wa hassin farjahu, jaga kehormatannya, jaga kemaluannya ya Allah. Karena sekarang ini fitnah. Ya, pertama fitnah nikah beda agama. Sehingga lahir kurang lebih di Indonesia ini Pak Bu, 400.000 anak lahir hasil pernikahan beda agama. Dan itu dianggap biasa. Didukung oleh oknum dari kampus-kampus Islam. Ya, kalau tidak hati-hati berat. Belum lagi fitnah yang tadi LGBT, ya. Fitnah, itulah fitnah syahwat. Paling berat ya digurui anak perempuan. Tapi kalau dijaga betul agamanya, akhlaknya, pakaiannya, itu kata Nabi paling tidak 2 keutamaannya. Yang pertama, bapak ibunya itu tidak mungkin masuk neraka. Siapa yang dikurniai anak perempuan oleh Allah, 2 apalagi lebih, lalu dia jaga agamanya, dia jaga akhlaknya, sampai dia punya suami, yang pertama keberadaan anak perempuan itu menjadi satir, menjadi tembok penghalang sehingga bapak ibunya tidak akan masuk neraka. Yang kedua, bapak ibunya itu seperti ini dengan Nabi di surga, Pak. Sangat dekat dengan Nabi di surga. Ya, kenapa? Saking beratnya itu yang namanya perempuan itu, fitnah perempuan. Ya. Fitnah syahwat. Ya, termasuk kita ini. Ya, kita harus hati-hati betul. Makanya Nabi itu berdoa kepada Allah, di antara doanya itu
berlindung pada Allah, wa min syarri mani. Ya, aku berlindung padamu ya Allah dari buruknya penglihatanku ya Allah, dari buruknya pendengaranku, dari buruknya lisanku, wa min syarri mani. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari buruknya mohon maaf maniku. Artinya mohon maaf ya memang hanya untuk istri kita. Ya, ini sebagai perlindungan jangan sampai kita terjebak pada syahwat, pada perzinahan tadi. Ya, sekelas Nabi Pak Bu, sekelas Nabi berlindung kepada Allah. Ya, agar kehormatan, agar mohon maaf kemaluan ini tetap terjaga. Sekelas Nabi Pak, berlindung kepada Allah, memohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya apalagi kita ini. Ya, kayak mana dulu fitnah perzinahan, fitnah perempuan? Tidak seperti sekarang. Nabi saja sudah takutnya seperti itu. Apalagi fitnah kayak sekarang ini. Yang luar biasa fitnahnya. Ya untuk diri kita dan untuk anak-anak kita, terutama kita yang dikurniai anak-anak perempuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fitnah syubhat, fitnah syahwat. Fitnah-fitnah itu kullu fitnatin mabniyatun 'alal jahli. Itu semua karena kebodohan. Ya, karena kebodohan. Wa min dzalika, ya, di antara contoh fitnah lagi yang ya merajalela adalah yang kita harus berhati-hati, yakni fitnah bid'ah. Fitnah bid'ah. Bid'ah dalam hal apa? Dalam hal aqaid, dalam hal akidah. Ya. Sebab kalau bicara fitnah itu fitnah bid'ah itu akidah dulu, fitnah bid'ah dalam akidah. Ya. Lalu kemudian fitnah dalam amal keseharian. Ya, fitnah dalam akidah itu Syiah. Ya, yang membela Ali bin Abu Thalib secara membabi buta, ya. Fitnah akidah itu ya Khawarij, Murji'ah. Ya. Termasuk ya fitnah tentang keyakinan Allah di mana-mana. Itu fitnah dalam akidah, itu bid'ah dalam akidah. Ya, Allah berada di mana? Padahal sudah jelas Allah itu kan tinggi di atas arsy. Lalulah kemudian yakni fitnah dalam bid'ah dalam amal. Ya. Yakni amal-amalan peringatan tertentu. Ini termasuk fitnah yang susah orang terhindar darinya. Apalagi ada tradisi turun temurun. Oleh sebab itu, pelajari agama, amalkan dengan segera, jangan ditunda-tunda. Wallahu taala alam. Insyaallah kita sambung pada Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, maniku, yakni ya berzinahan. Ya, yang tidak diarahkan kepada jalan yang benar. Ya, saya ulangi doa Rasulullah sallallahu Allahumma inni a'udzu bika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Ya, Rasulullah takut akan fitnah syahwat, ya. Ya, yang itu ya dari lisan, dari pendengaran, perzinahan lisan, perzinahan mata, perzinahan pendengaran, kan semua ada zinanya. Ya, mata ada zinanya, telinga ada zinanya, lisan ada zinanya, hati juga ada zinanya. Dan puncak perzinahan yang paling besar adalah perzinahan. Maka ditutup oleh Rasulullah SAW, ya, agar orang tidak terjumus pada perkara itu. Gimana caranya? Lisan tetap baik, mata tetap baik, pendengaran tetap baik, hati tetap baik, semua mengarah kepada Allah SWT. Ya, sebab akan disambar oleh fitnah yang besar tersebut, sampai kepada fitnah kekafiran, ya, orang dengan mudah. Makanya Bapak Ibu, kenapa Rasulullah SAW itu di dalam qabliyah subuh itu kan rakaat pertama itu Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Nah, di dalam surah Al-Kafirin itu kita membaca qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun.
kita ada semacam deklarasi, ada semacam pengakuan dan azam tekad yang bulat setiap hari. Yang itu kita awali dengan qabla subuh. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan fi'il mudhari? Aku tidak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah. Yani orang kafir. Sekarang, besok akan datang sampai saya mati. Ya, saya tidak akan pernah menyembah agama kalian. Penghambaan kalian. Saya tidak akan mengikuti. Makanya Allah SWT menggunakan fi'il mudhari. Tapi ketika Allah menyebutkan tentang penghambaan orang kafir, wala antum abiduna. Kalian tidak akan menyembah apa yang kami sembah. Allah menggunakan fi'il isim fa'il. Itu kalau anak santri ngerti itu. Fi'il mudhari itu sekarang, besok akan datang. Sampai kapanpun tidak. Wala antum abiduna, kalian tidak akan menyembah. Hari ini kalian tidak menyembah Islam, tapi bisa jadi besok kalian menyembah Islam. Nyembah Allah. Hari ini kalian tidak mengikuti agama Allah, tapi bisa jadi besok kalian akan ikut agama Allah. Makanya pakai isim fa'il. Ya, ada harapan. Nah, kita harus mendeklarasikan setiap hari. Jangan sampai kita beribadah dengan cara orang kafir. Ya, sebab Allah sudah mengkhabarkan melalui lisan nabinya, fitnah agama ini sangat besar. Sehingga benarlah kata Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 104 itu, 103 104, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina amala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinu sun'a. Ya. Jadi ada orang-orang yang tersesat dalam ibadah. Ibadah dia sesat. Merasa udah banyak bekal menghadap Allah. Yuhsinuna sun'a. Udah banyak berbuat baik, tapi sesat. Kenapa? Kena fitnah. Fitnah agama. Ya, apa itu? Yakni bid'ah, syirik. Ya. Menganggap ibadahnya udah banyak tapi menyelisih sunnah. Ya, makanya fitnah syubhat, fitnah syahwat, fitnah bid'ah, fitnah syirik ini harus harus dijaga. Bagaimana cara menjaganya? Pelajari agama yang benar, cepat laksanakan, jangan ditunda-tunda. Ya, sebelum berubah keimanan orang itu. Nah, yang terakhir, hadis ini menjelaskan kepada kita yusbihu mu'minan wa yumsi kafira. Pagi dia beriman, sore kafir. Atau sebaliknya, sore beriman, pagi kafir. Ini menunjukkan apa, Pak? Iman ini cepat perubahannya, Pak. Ya, iman ini sangat cepat. Bahkan kata ulama, dia lebih cepat dari angin yang paling kencang. Bisa jadi hari ini semangat, besok futur. Ya, atau ada orang yang kelihatan malas, besok dia lebih rajin dari yang kemarin rajin. Karena cepat. Ya, makanya kita harus tetap menjaganya, jangan sampai dia futur. Di antara itu harus dirawat semangat ibadah ini. Ya, harus cepat, jangan ditunda-tunda. Sebab kalau tidak cepat perubahannya. Wallahu taala alam. Barangkali kita cukupkan pembacaan satu hadis pada hari ini. Insyaallah mungkin pertemuan berikutnya kita akan baca hadis yang lain masih dalam bab bersegera melakukan kebaikan. Wallahu taala a'lam. Demikian. Ada pertanyaan? Fadhal. Ada dua pertanyaan, Ustaz. Fadhal, Pak. Pertama dari masalah sholat 40 ikram pertama berjemaah, Ustaz. Kita 40 hari ya. Nah, terus kalau dalam keadaan kita safar gitu, Ustaz, apa bisa berlaku dalam itu? Ya. 40 hari. Terus yang kedua masalah sholat qalbiyah. Qabliyah. Ya, qalbiyah. Contohnya subuh. Apa kita utama sholat qalbiyah subuh di rumah atau di masjid? Kalau di masjid kita dapat satu azan gitu, Ustaz. Ya. Mana yang lebih utama? Bapak Ibu jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Man adraka takbiratal ihrami ma'al imami 40 yawman tukthabu lahu bara'atan. Siapa yang mendapatkan takbiratul ihram bersama imam 40 hari, terbebas dia dari dua perkara. Terbebas dari bara'atu minan nifaq wa bara'atu minan nar.
terbebas dari api neraka dan terbebas dari sifat munafik. Ini mafhum kecocokannya dalam ilmu usul fikih, mafhum muwafaqah, mafhum mukhalafah itu. Jadi orang kalau sering masbuk itu ada indikasi kemunafikan pada dirinya. Itu pemahaman yang terambil dari hadis ini. Ya, kalau 40 hari dia tidak masbuk, dapat takbiratul ihram, berarti dia bukan orang munafik. Maka kebalikannya, yang sering masbuk berarti munafik. Itu yang pertama. Kedua, kita udah bertekad nih. Nah, kita tiba-tiba safar. Tiba safar, maka ada safar kan ada syariat jamak dan qasar. Jamak dan qasar. Dan itu adalah sedekah Allah, hadiah Allah buat kita yang bepergian tuh, diambil, ya. Apakah tidak teranggap lagi? Ya, pokoknya saya nggak mau jamak, saya ingin tetap sholat berjamaah. Ya, nah Bapak Ibu, Allah akan menilai sebelum kita safar. Jadi 10 hari kita udah jaga betul nih, tidak pernah masbuk nih 10 hari. Tiba-tiba safar di hari ke-11. Ya, maka subuh tetap kita berjamaah, lalu kemudian zuhur kita berjamaah. Ya, karena berjamaah itu tidak gugur dengan kita bepergian. Ya, yang jamaah apa? Yang zuhurnya kita berjamaah. Lalu kita tarik asarnya ke waktu zuhur jamaah takdim, maka itu tercatat sebagai orang yang berjamaah asar. Ya, tercatat sebagai orang yang berjamaah asar. Memang dikerjakan sendiri, tetapi dia dinilai kebiasaan kita sebelum bepergian tadi. Artinya kita 3 hari bepergian, tidak usah ngulang lagi dari hari pertama kalau balik ke rumah. Tetap 3 hari itu dianggap, yang jelas pertamanya tetap kita jaga. Yani zuhurnya tetap kita berjamaah. Kalau maghribnya kita jamaah di masjid, lalu kita tarik waktu isyaknya ke waktu zuhurnya, waktu maghribnya. Wallahu taala alam. Yang kedua, apakah kita tetap mana lebih utama, qabliyah subuh di masjid atau di rumah? Ikhwani jamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, salat yang wajib itu kan di masjid dan yang sunnah itu di rumah. Ya, suruh diterangkan rumah kita dengan ibadah-ibadah sunnah. Yang sekiranya kalau kita qabliyah subuh di rumah itu, kemudian kita telat, maka jangan dikerjakan di rumah. Ya, telat takbiratul ihramnya, maka jangan. Ya. Tapi kalau sekiranya kita masih sempat qabliyah di rumah dan kita berangkat ke masjid masih ada waktu dan dapat takbiratul ihram, maka di rumah lebih utama. Tetapi juga dapat difahami bahwa orang menunggu sholat itu sudah terhitung pahala sholat. Ya, misalkan dia datangnya 5 menit sebelum azan, ya, menunggu waktu sholat, itu sudah tercatat orang yang sholat. Ya, artinya ya sesekali boleh di rumah, tapi sesekali adalah di masjid. Sebab intidharus shalah itu, menunggu sholat itu sudah terhitung pahala sholat. Terutama dari sesudah sholat, kita pernah bahas di beberapa bab sebelum ini, ada 3 hal yang utama yang mesti selalu kita jaga. Yang pertama adalah menyempurnakan wudu di waktu berat, waktu dingin, ya, tetap dijaga wudu. Kemudian memperbanyak langkah kaki ke masjid. Yang ketiga, intidharus shalah ba'da shalah, menunggu salat sesudah salat. Seperti kita ini, sembari kita berniat nuntut ilmu, sembari juga kita berniat menunggu salat isya. Kalau niat kita menunggu salat isya, dari habis maghrib tadi sampai isya itu terhitung pahala salat itu, Pak. Ya, Allah taala a'lam. Demikian.